Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema Bapa yang mengampuni. Mari kita lihat teks Lukas 15, 11 sampai 32. Lukas 15, 11 sampai 32, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di luar negeri. Di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, cerita ini, anak yang hilang, ada di Lukas pasal yang ke-15. Dalam Lukas 15 terkenal sebagai pasal hilang. Kenapa disebut pasal hilang? Karena pasal ini berisi perumpamaan-perumpamaan yang semuanya bercerita tentang ada yang hilang. Di ayat yang pertama dan ayat yang sampai ayat yang ke-7 ada cerita tentang domba yang hilang. Di ayat yang ke-8 dan 10 sampai 10 ada cerita tentang dirham yang hilang. Lalu ayat 11 sampai 32 ada cerita tentang anak yang hilang. Domba hilang, dirham hilang, anak hilang, ada hilang 3 kali. Semuanya di pasal 15 Injil Lukas. Karena itu Lukas 15 dikenal sebagai pasal hilang.
Saudara-saudara, kalau kita meneliti 3 kisah hilang ini, ada kesamaan di antara 3 cerita ini. Yaitu ada pihak yang mengalami kehilangan. Pihak yang mengalami kehilangan itu adalah pertama gembala domba. Gembala domba kehilangan dombanya. Lalu yang kedua ada pemilik dirham yang kehilangan dirhamnya. Dan yang ketiga adalah sang bapak di dalam cerita ini yang kehilangan anaknya. Dan kesamaan berikutnya adalah 3 orang yang mengalami kehilangan, pemilik domba, pemilik dirham, dan si bapak sama-sama berusaha mencari yang terhilang itu. Dan di akhir ceritanya, domba yang hilang didapat kembali. Pemilik domba bersuka cita. Dirham yang hilang didapat kembali. Pemilik dirham bersuka cita. Dan anak yang terhilang didapatkan kembali. Maka sang ayah bersuka cita. Saudara-saudara, mengapa sampai ada cerita yang sama? Sama-sama cerita tentang kehilangan. Sama-sama mencari yang terhilang. Dan sama-sama mendapatkan kembali yang hilang. Dan sama-sama bersuka cita untuk apa yang didapatkan kembali. Mengapa Tuhan Yesus cerita ini? Saudara-saudara, ini semua di Lukas 15. Tapi mengapa Yesus cerita? Karena Yesus sadar bahwa ada banyak orang-orang Yahudi, ada banyak ahli-ahli Taurat yang merasa diri suci. Dan mereka tidak suka kalau ada orang berdosa bertobat. Kalau ada orang berdosa bertobat. Kalau ada orang berdosa yang datang pada Yesus, mereka tidak suka itu. Coba perhatikan ayat 1-2 dari Lukas pasal 15. Dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi bersungut-sungut. Kenapa? Karena ada banyak orang berdosa datang dan makan bersama-sama. Kita juga tahu ceritanya. Ketika Matius, si pemungut cukai, mau ikut Yesus, dia ada di rumahnya, bikin makan. Banyak orang Yahudi protes. Begitu juga Sakeus. Ketika Yesus menumpang di rumah Sakeus, mereka protes, mengapa gurumu menumpang makan di rumah orang berdosa? Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, mempunyai sikap semacam ini. Dan untuk menghadapi mereka, Yesus lalu berikan berturut-turut 3 cerita tentang kehilangan. Dan itu mau mengatakan bahwa sesungguhnya hati Allah seperti gembala yang kehilangan domba. Cari dombanya, bersuka cita kalau domba didapat. Seperti pemilik dirham yang bersuka cita karena dirham didapat kembali. Seperti sang bapa yang bersuka cita karena anak yang terhilang didapatkan kembali. Jadi tidak seperti orang Farisi, tidak seperti ahli Taurat yang justru bersungut-sungut kalau ada orang berdosa yang bertobat. Itu kira-kira latar belakangnya. Kita tidak akan bahas semuanya. Malam ini saya akan bahas cerita tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, andai kata cerita ini dijadikan sinetron, maka para aktornya, para pemainnya, ada si bungsu. Aktor kelihatannya sekilas aktor utama. Si bungsu. Kedua, ada si sulung. Ketiga, ada bapaknya. Keempat, ada orang yang membeli harta si bungsu. Kelima, ada pemain-pemain seruling. Keenam, ada teman-teman si bungsu. Ketujuh, ada pemilik atau pengusaha babi. Kedelapan, ada pelayan-pelayan di rumah bapaknya. Ada banyak lakon, ada banyak pemainnya kalau ini dijadikan sinetron. Tapi sebenarnya siapa tokoh utama di dalam sinetron ini? Siapa tokoh utama di dalam cerita ini? Kebanyakan orang pasti menjawab, anak bungsu itu tokoh utamanya. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di Alkitab kita, anak yang hilang. Seolah-olah anak inilah
yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Ada juga yang mengatakan tokoh utamanya memang ada dua, anak bungsu dan anak sulung. Karena disebut anak yang terhilang. Sebenarnya kedua anak itu sama-sama hilang. Si bungsu hilang di luar rumah, si sulung hilang di dalam rumah. Tapi saudara, kalau kita lihat konteks dari Lukas 15 yang sudah saya jelaskan, maka menurut saya sebenarnya tokoh utamanya bukan si bungsu. Tokoh utamanya bukan si sulung, tapi tokoh utamanya adalah si bapak yang menerima kembali anak yang hilang itu. Penafsir William Barclay mengatakan begini, perumpamaan ini mestinya tidak pernah dapat disebut perumpamaan mengenai si anak hilang. Sebab anak di sini bukan pahlawan. Lebih baik kalau perumpamaan ini disebut perumpamaan mengenai bapak yang mengasihi. Sebab dia menceritakan pada kita mengenai perumpamaan tentang bapak yang mengasihi dan bukan dosa si anak. Karena itu saudara-saudara, maka tokoh utama dalam cerita ini adalah bapak. Maka pada hari ini saya akan berbicara lebih banyak tentang si bapak ini yang mengasihi anaknya. Saudara-saudara, sebelum saya masuk pada inti pemberitaan hari ini, kita melihat dulu bahwa sebenarnya anak bungsu ini adalah gambaran dari orang berdosa. Dosanya apa? Dosanya ialah dia meminta bagian warisan selagi ayahnya masih hidup. Saudara, meminta warisan atau memberikan warisan kepada anak itu ada dalam tradisi Yahudi. Karena itu memberikan warisan bukan salah. Tapi yang menjadi persoalan adalah anak ini sudah datang meminta warisan sebelum bapaknya mati. Dengan kata lain mungkin dia mau mengatakan, toh nanti kamu mati juga. Daripada kamu mati, lebih baik sekarang kamu berikan warisannya sebelum kamu mati. Maka dosa anak ini sama dengan dia tidak menghargai bapaknya. Dosa yang kedua adalah setelah dia dapat warisan, dia jual seluruhnya lalu dia pergi ke kota. Kenapa dia tidak jual dan tetap tinggal di rumah? Rupanya kalau dia tinggal di rumah, dia tidak bisa hidup seenaknya. Kalau dia tetap di rumah, pasti tetap diawasi oleh bapaknya. Kalau tinggal di rumah, pasti dimarahi oleh bapaknya. Dia ingin bebas, tidak terikat oleh bapaknya, tidak terikat dengan peraturan bapaknya, tidak diatur oleh aturan di rumahnya. Supaya bebas, pergi, tinggalkan rumah, dan akhirnya pergi mengembara di kota. Saudara-saudara, sebagai akibatnya hartanya habis, kelaparan melanda. Dan yang terjadi adalah dikatakan bahwa dia mulai melarat, miskin, terpaksa bekerja menjadi penjaga babi. Ini sangat buruk. Kalau sekarang kita kerja sebagai penjaga babi, no problem. Itu pekerjaan halal. Tapi bagi orang Yahudi, babi sendiri haram. Menjaga babi, memelihara babi, itu pekerjaan haram. Maka si anak bungsu sampai kerja sebagai penjaga babi, itu turun luar biasa. Itu melarat luar biasa. Bahkan di ayat 16 dikatakan, saking laparnya, dia mau makan makanan babi pun, ternyata dia tidak diberikan. Dengan kata lain, dia melorot sedemikian rupa sampai lebih hina dari babi. Dia adalah anak yang dikasihi di rumah. Anak bapaknya dengan segala kelimpahan. Tapi akhirnya melarat sedemikian rupa, lebih hina, lebih rendah dari seekor babi. Dan saudara-saudara, kisah hidup si bungsu ini sebenarnya gambaran dari orang berdosa. Di luar rumah Bapa, keluar dari Tuhan, lepas dari Tuhan, hidup kita begitu hina. Kita punya harga kalau kita ada dalam tangan Bapa kita. Kita mulia kalau kita ada di dalam tangan Bapa kita. Tapi menjadi hina karena dosa. Menjadi hina karena pemberontakan kita pada Allah. Menjadi hina karena kita meninggalkan Tuhan kita. Tapi saudara-saudara, bagaimanakah sikap Allah terhadap orang berdosa? Sikap Allah terhadap orang berdosa digambarkan dengan sangat baik
di dalam cerita atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Jikalau anak yang hilang itu gambaran orang berdosa, maka anak yang sulung gambaran Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi si bapa ini adalah gambaran Allah yang bersikap terhadap orang berdosa. Kalau begitu hari ini kita akan belajar apa saja yang diperbuat si bapa terhadap anak bungsunya yang terhilang itu. Kita akan melihat beberapa. Pertama, bapa ini menunggu-nunggu atau tidak melupakan anaknya. Bapa ini menunggu, tidak melupakan anaknya. Perhatikan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita baca di berita-berita, ada orang tua yang marah pada anaknya. Ada orang tua yang saking kesal sama anaknya. Lalu mereka menulis berita bahwa tidak, mulai hari ini tidak ada hubungan lagi antara orang tua dengan anak. Tapi dalam perumpamaan ini tidak begitu. Bahkan mungkin sekali sejak kepergian anak itu si bungsu, si bapak terus melihat ke arah jalan, menunggu sambil berharap anaknya yang pergi itu kembali kepada dia. Seorang penafsir namanya Matthew Henry, dia mengatakan begini, inilah mata yang penuh belas kasihan dan cepat melihat. Ketika dia masih jauh, ayahnya melihatnya. Seolah-olah dari puncak menara yang tinggi, dia selalu melihat ke arah anaknya pergi sambil berpikir, oh, semoga saja di kejauhan sana aku bisa melihat anakku sedang kembali menuju ke sini. Karena itu, pada waktu anak bungsu itu kembali, dia masih dari jauh. Si ayah sudah melihatnya dan lari mendapatkan dia. Nah, saudara-saudara, jadi sang bapak ini boleh dikatakan terus menunggu anaknya. Terus menunggu anaknya. Kita tidak tahu anaknya pergi berapa tahun, berapa lama. Tapi seandainya itu bertahun-tahun, si bapak itu terus bertahun-tahun, dari tahun ke tahun, terus menantikan kepulangan anaknya itu. Dan saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa bagi orang berdosa, sikap Allah adalah menanti pulangnya setiap orang berdosa. Setiap orang yang telah pergi jauh dari tangannya. Setiap orang yang telah masuk ke dalam hidup yang hina di dalam dosa. Allah Bapa kita di sorga menanti pulangnya setiap orang berdosa. Dia seperti sang bapa tidak pernah melupakan anak bungsunya itu. Demikian juga Allah tidak pernah melupakan umatnya sekalipun umatnya berdosa. Orang Israel sendiri pernah merasa Tuhan telah melupakan mereka. Mereka pikir Tuhan pasti melupakan mereka karena dosa-dosa mereka. Tapi Tuhan menyatakan Tuhan tidak pernah lupa umatnya. Dalam Yesaya 49 ayat 14 dan ayat 15 dikatakan di sana, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tapi apa jawab firman Tuhan? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudara, inilah hati Bapa kita. Kalau umatnya bersalah, kalau umatnya berdosa, maka dia pasti menghajar orang berdosa. Tetapi hajarannya itu tidak lantas membuat dia melupakan anak-anaknya. Tidak lantas membuat dia membuang anak-anaknya. Tidak, dia menghajar mereka, dia menghardik mereka. Tetapi dia tetap menyayangi dan menunggu setiap orang berdosa untuk kembali. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 20-21 dikatakan begini, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tidak dapat aku akan menyayanginya. Demikian firman Tuhan.
Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasang bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu. Itulah kerinduan Allah kita. Supaya setiap orang yang telah pergi boleh kembali. Setiap orang yang telah jauh daripada Tuhan boleh kembali. Setiap orang yang telah kehilangan kasih Bapa boleh kembali. Itulah Allah kita. Itulah sifat Tuhan kita. Menunggu, menanti orang berdosa kembali kepada Dia. Saudara-saudara, pada beberapa dekade yang lalu, ada seorang pendeta besar, penginjil besar, bernama Dwight L. Moody. Dwight L. Moody adalah seorang penginjil yang berkhotbah dan membawa banyak orang berdosa kembali kepada Tuhan. Membawa banyak orang berdosa bertobat kepada Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaannya. Dan saudara-saudara, Dwight L. Moody ini mempunyai seorang teman baik yang namanya Will Lamartine Thompson. Ini adalah Thompson. Ini adalah sahabat baik dari Dwight L. Moody. Tapi berbeda dengan Moody. Kalau Moody adalah seorang pengkhotbah, maka Thompson ini adalah seorang yang mengarang musik-musik atau lagu-lagu. Dia seorang musisi yang hebat. Tamatan dari Boston Music School pada tahun 1873. Dia musisi yang hebat. Dan selanjutnya dia memperdalam ilmu musiknya di Jerman. Pada tahun 1899, Dwight L. Moody ada di ranjang kesakitan dan akan segera meninggal. Penginjil besar, pengkhotbah besar itu akan segera meninggalkan dunia ini. Tapi sebelum dia mati, dia panggil sahabat baiknya yang namanya Thompson ini. Dan dia meminta Thompson waktu duduk di sisi tempat tidurnya. Lalu Moody berkata pada Thompson, aku akan lebih suka menulis bahwa Yesus dengan lembut dan manis menunggu orang berdosa daripada apapun yang telah kukerjakan selama hidupku. Lalu Moody pun meninggal. Tapi kata-kata Moody itu tertanam di dalam pikiran Thompson. Aku lebih suka menulis bahwa Tuhan dengan manis dan lembut menunggu setiap orang berdosa kembali. Begitu Moody meninggal, maka Thompson memberikan penghargaan kepada Moody dengan mengangkat kata-kata terakhir dari D.L. Moody itu. Dan karena dia musisi hebat, maka dia menciptakan kata-kata Moody itu menjadi sebuah lagu. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. Yang kita nyanyikan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Hai mari datanglah. Ini lagu yang memanggil orang berdosa kembali kepada Tuhan. Ini lagu kalangan William Thompson yang mengambil apa yang menjadi hati dari Dwight Moody, bahwa satu-satunya kerinduan Tuhan adalah supaya semua yang terhilang boleh kembali kepada Dia. Semua yang telah jauh boleh kembali mendekat. Semua yang telah terhilang di luar rumah boleh kembali ke rumah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jikalau saudara adalah orang berdosa yang sekian lama jauh dari Tuhan, kalau saudara adalah orang yang hidup di dalam dosa sehingga hilang persekutuan dengan Allah, atau mungkin saudara dulu adalah seorang yang takut Tuhan, saudara adalah orang yang cinta Tuhan, saudara adalah orang yang karib dengan Tuhan, tapi hari ini engkau sudah jauh dari Tuhan. Hari ini engkau kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Hari ini dosa memisahkan engkau dari Tuhan. Hari ini juga Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di sorga, menunggu saudara kembali. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu. Hai marilah
Dalam terjemahan Inggris, come home, come home. Kembalilah ke rumah, pulanglah ke rumah. Karena ada Bapa yang menanti setiap orang berdosa. Malam hari ini, saya berharap bahwa setiap orang berdosa yang merasa telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan, malam hari ini engkau boleh kembali ke dalam tangan Bapa surgawi kita. Bapa itu menunggu, menanti-nanti orang berdosa untuk kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah Bapa itu berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia. Ayat yang ke-20. Bagian terakhir, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, perhatikan, si ayah ini berlari. Dia tidak berjalan perlahan-lahan. Atau dia tidak menunggu saja di rumah kapan anaknya datang. Tapi dia sendiri berlari ke anaknya. Ini menunjukkan kerinduannya kepada anak itu begitu besar. Saudara-saudara, bahkan dikatakan bukan hanya berlari. Dia memeluk anaknya. Tidak peduli anaknya itu bau babi. Tapi dia tetap merangkul dan menciumnya. Saudara, kata mencium di sini, di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, itu bukan hanya sekedar mencium, tapi mencium dengan keras, mencium dengan sungguh-sungguh. Betapa ini menunjukkan Bapa itu dengan hati yang penuh kasih menyambut anaknya. Dari semua ini terlihat bahwa sang Bapa tidak jual mahal untuk menerima anaknya kembali. Sang Bapa juga tidak memberikan persyaratan-persyaratan lebih dulu sebelum menerima anaknya kembali. Bayangkan dengan kita, kalau kita mau memaafkan orang, kita kasih, kita mau maafkan kamu, tapi syarat pertama begini, syarat kedua begini, syarat ketiga begini, 7 syarat baru kita mau terima orang. 7 syarat baru kita mau mengampuni orang. Tapi sang Bapa dalam cerita ini tanpa syarat, sepanjang anaknya kembali, sepanjang anaknya mau bertobat kembali, tanpa syarat dia menerima setiap orang berdosa. Dia menerima sang anak dengan tangan terbuka. Padahal sang anak sendiri sebenarnya ragu-ragu. Apakah bapaknya mau terima dia atau tidak? Perhatikan ayat 19. Dia bilang begini, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Ayat 21 bagian akhir, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Si anak sendiri rasa tidak layak. Tapi justru si Bapa menerima kembali. Sikap Bapa di sini adalah gambaran dari sikap Allah yang tidak menolak orang berdosa datang kepada dia. Sehitam apapun hidup saudara, semerah apapun dosa saudara, segelap apapun hidup saudara, Allah tidak pernah menolak orang berdosa. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37, sebuah yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang padaku, dia tidak akan dibuang. Karena itu saudara mungkin berpikir, saya sadar saya orang berdosa, tapi layakkah saya orang berdosa sehebat ini? Apakah Allah masih mau terima saya? Apakah saya masih layak kembali kepada dia? Dengar baik-baik, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, sekalipun hidupmu segelap apapun, sepanjang engkau mau kembali kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah membuang siapapun orang berdosa yang kembali. Karena itu jangan pernah ragu akan pengampunan Tuhan. Setan biasa akan berkata, kamu mau bertobat, hidupmu sudah terlalu jahat, Tuhan sudah tolak kamu, Tuhan tidak akan terima lagi, kamu kembali, semua akan menolak kamu. Setan bisa berkata begitu, tapi dengarlah, Tuhan tidak pernah membuang orang berdosa yang kembali. Saudara-saudara, ada teman saya yang berdosa besar sekali, dan dia merasa Tuhan tidak akan mengampuni dia lagi. Lalu saya berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, Tuhan pasti mengampuni. Tapi dia bilang, Esra, kamu tidak tahu sebejat apa saya. Kamu tidak tahu sejahat apa saya.
Tuhan pasti tidak mau terima saya. Lalu saya memberikan kepada dia sebuah kata-kata. Saya bilang, kekhawatiran bahwa Tuhan tidak mengampuni kamu sama seperti kekhawatiran seekor ikan. Jangan sampai air laut habis karena tiap hari saya minum. Bisakah air laut habis karena ikan minum air laut tiap hari? Mustahil. Kekhawatiran bahwa Tuhan tidak mengampuni sama dengan kekhawatiran seekor burung yang khawatir jangan-jangan oksigen habis, jangan-jangan udara habis karena tiap hari saya hidup. Sebanyak-banyaknya ikan minum air laut, sebanyak-banyaknya burung itu menghirup udara, tidak akan pernah mengeringkan air laut, tidak pernah akan menghabiskan udara. Demikian juga sebesar apapun dosa kita, sebejat apapun hidup saudara, tidak akan pernah menguras kasih sayang Tuhan kepada saudara. Saudara, ada satu kisah nyata dari negeri Thailand. Ada seorang anak yang hanya tinggal dengan papanya. Mereka berdua sangat miskin. Lalu anak ini berusaha memperbaiki hidupnya. Lalu dia pamit sama papanya pergi kerja di kota. Lalu saudara, ini karena zaman dulu tidak bisa komunikasi secara lancar. Si anak pergi ke kota bertahun-tahun. Tidak ada kabar beritanya. Tapi satu hari bapaknya mendengar kabar bahwa si anak itu telah menjadi penjahat besar di kota. Si anak itu telah terlibat dengan berbagai macam kejahatan, narkoba, dan pencurian, pemabukan. Semua dosa dia bawa. Si bapak ini sangat sedih. Kenapa anak yang disayangnya seperti itu? Tiap hari dia hanya berdoa saja supaya anaknya boleh kembali. Tapi tahun telah lewat, si anak tidak pernah kembali. Tapi saudara, satu hari si anak sadar. Dia telah berdosa, dia telah bersalah, dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Tapi dia rasa tidak mungkin papanya mau menerima dia kembali. Tidak mungkin papa itu mau mengampuni dia, menyambut dia lagi. Tapi dia tetap mau pulang. Lalu sebelum pulang, dia tulis surat buat bapaknya. Bapak, pada tanggal 15 bulan depan, saya akan pulang. Saya mengaku papa saya orang berdosa. Saya bersalah. Saya mengabaikan seluruh nasihat papa. Tapi saya akan pulang. Saya tidak tahu papa akan terima saya atau tidak. Tapi tanggal 15 bulan depan, saya akan lewat dengan kereta di depan rumah kita. Saya tidak akan turun. Saya hanya mau lihat kode dari Bapa. Kalau seandainya di pohon cemara itu di depan, di rumah kita ada pohon cemara di depan. Seandainya Bapa menerima saya kembali, tolong gantungkan satu bendera putih di situ. Tapi kalau Bapa tidak mengampuni saya, biarkanlah cemara itu tidak usah digantung apa-apa. Nanti kalau saya lewat dengan kereta, kalau saya lihat ada bendera putih, saya akan turun. Tapi seandainya tidak ada bendera putih di situ, saya tahu Bapa tidak akan terima saya. Saya tidak akan turun, saya akan teruskan perjalanan dengan kereta. Lalu saudara, tanggal 15 bulan berikut tiba. Lalu si anak ini yang namanya Sawat, dia naik kereta pulang ke kampungnya. Rel kereta api di depan rumahnya. Masih beberapa kilometer di depan, dia sudah sangat takut. Dia sangat cemas. Apakah si bapak akan terima dia atau tidak? Apakah ada bendera putih tergantung di pohon cemara atau tidak? Dia bersama temannya. Dia ceritakan semua pada temannya. Begitu takut sampai dia menangis. Dia begitu takut. Apakah ada bendera putih tergantung di sana? Lalu menjelang beberapa saat melewati rumahnya, dia sudah tidak bisa melihat. Dan dia hanya menangis tundukkan kepala, tidak bisa melihat. Dia hanya bilang temannya, tolong kamu beritahu saya ada bendera putih atau tidak. Kalau ada bendera putih kita akan turun. Kalau tidak ada kita akan lanjutkan perjalanan ini. Lalu kereta pun lewat di depan rumah. Dia makin ketakutan dan gemetar. Dan temannya berkata, Sawat, tidak ada bendera putih di pohon cemara itu.
Tidak ada sehelai bendera yang tergantung di pohon itu. Sawat pun meledak dengan tangisnya. Bapaknya tidak mengampuni dia. Tapi temannya bilang, tidak ada bendera di sana. Tapi coba buka matamu dan lihatlah pohon cemara itu. Tidak ada bendera di sana. Tapi coba buka matamu dan lihat. Lalu Sawat pun angkat mata dan melihat. Ternyata memang tidak ada bendera putih di sana. Lalu apa yang ada? Yang ada adalah pohonnya hilang. Kenapa pohonnya hilang? Karena dari ujung cemara paling atas sampai paling bawah, papanya lingkar semua, bungkus semua dengan kain putih. Tidak ada lagi pohon cemara. Yang ada hanya kain putih dari atas sampai bawah. Anak ini hanya minta satu helai bendera. Tapi papanya berikan seluruh pohon ditutup oleh kain itu. Tandanya papanya menerima dia, mengampuni dia sehitam apapun, sejahat apapun hidup dia. Inilah gambaran Allah. Tidak peduli kamu dosa macam apa. Tidak peduli kamu jadi penjahat macam apa. Tidak peduli hidupmu sekotor apa. Malam ini, kalau engkau ambil keputusan datang pada Yesus. Datang kembali kepada Allah Bapa. Tangannya terbuka dan menyambut setiap orang. Pengampunannya melimpah untuk setiap orang berdosa. Yang ketiga, Bapa itu tidak lagi mengingat dosa-dosa anak itu. Setelah disambut, dirangkul, dicium oleh bapaknya, si anak bungsu ini mendapatkan kesempatan mengaku dosanya. Sebagaimana yang dia rancang. Saudara, pengakuan dosa anak ini ada di ayat 21. Perhatikan ayat 21. Karena kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Ini pengakuannya. Tapi yang menarik adalah respon bapaknya di ayat 22. Ayat 22 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu padanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara-saudara, perhatikan bahwa si anak sedang mengaku dosa. Seperti yang dia rancang sebelum dia pulang. Tapi sang bapa sama sekali tidak menanggapi pengakuan itu. Justru dia berkata kepada hamba-hambanya. Coba lihat. Saudara lihat ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, dia ngomong, ayat 22. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi si anak ngomong sama bapa, tapi si bapa ngomong sama hamba. Si anak ngomong sama bapa, bapa bukan ngomong sama anak. Anak ngomong sama bapa, bapa ngomong sama hamba. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa biarpun si anak mulai datang dan mengakui dosanya, tapi si bapa tidak peduli dengan pengakuan si anak itu. Ini bukan berarti pengakuan dosa tidak penting. Bukan berarti pengakuan dosa tidak perlu. Tapi ini berarti bahwa pada waktu Bapa sudah menerima orang berdosa. Pada waktu Bapa sudah menyambut orang berdosa. Dia tidak persoalkan lagi dosa-dosa orang itu. Demikian juga Allah kita. Kasih dan pengampunan yang dia berikan pada orang berdosa membuat dia tidak lagi mempersoalkan atau mengingat dosa-dosa kita. Perhatikan kata-kata dari Matthew Henry. Dia berkata begini, aneh bahwa di sini tidak ada sepatah kata teguran pun. Mengapa engkau tidak bersama-sama dengan pelacur-pelacur dan babi-babimu itu? Engkau pasti tidak akan pulang sebelum tongkatmu sendiri yang memukulmu ke sini. Tidak, di sini tidak ada sepatah kata seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengampuni dosa-dosa para petobat sejati, Dia melupakan semua dosa mereka. Dia tidak mengingat-ingat lagi segala durhaka yang mereka buat. Tidak akan diingat-ingat lagi terhadap mereka. Luar biasa Tuhan kita. Ketika Dia sambut orang berdosa, Dia melupakan dosa kita. Tidak ingat-ingat lagi.
Kalau manusia hari ini dia ampuni kau, tapi besok dia bisa korek kembali. Hari ini dia memaafkan kamu, tapi dia bisa ungkit kembali dosa-dosamu dari sekian tahun yang lampau. Tapi disinilah keindahan kasih Allah. Kalau manusia mengampuni, masih bisa mengungkit kesalahan. Tapi kalau Allah mengampuni, kesalahan kita tidak ingat-ingat lagi. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mika 7 ayat 9. Biarlah ia kembali menyayangi kita. Menghapuskan kembali kesalahan-kesalahan kita. Melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Sejauh timur dari barat, engkau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut. Tubir laut itu apa? Saya pernah tanya pada pemuda-pemuda dalam satu kebaktian. Apa itu tubir laut? Lalu satu pemuda jawab, laut petubir. Lalu saya bilang, saya ke situ saya hancurkan bibirmu. Apa itu tubir laut? Tubir laut bukan hanya dasar laut, tapi ada semacam cekungan di dasar laut. Maka bayangkan sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut, seluruh dosa kita dibuang dan tidak pernah diungkit-ungkit oleh Tuhan. Seorang pernah bikin cerita bahwa kalau ada orang berdosa mengaku dosa pada Tuhan, Tuhan terima seluruh dosanya. Misalnya 3 karung, Tuhan terima. Lalu Tuhan Allah muat itu karung-karung di atas perahu. Lalu Tuhan Allah dayung perahunya sampai ke tengah laut. Lalu dikasih pemberat di sana, dijatuhkan ke dasar laut. Sebelum Tuhan pulang, Tuhan taruh spanduk di sana, dilarang memancing di sini. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah ampuni, tidak bisa dipancing-pancing kembali. Manusia bisa ungkit kembali dosa kita, tapi Allah tidak bisa. Dan fakta ini seharusnya mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Karena kita diampuni dan semua rasa bersalah kita karena ingatan-ingatan akan dosa kita yang dulu. Yang bisa iblis pakai untuk menuduh kita. Kita dikuatkan bahwa sekali Tuhan mengampuni dosa, betul-betul dia mengampuni dan tidak pernah diungkit kembali lagi. Satu hari Martin Luther bermimpi. Dalam tidurnya dia sementara menulis di atas meja. Dan dia tertidur di meja itu. Dia menggunakan tinta untuk menulis. Waktu dia tertidur di meja itu dia bermimpi bahwa setan datang kepada dia. Hei Luther, masih ingatkah kamu pernah melakukan dosa ini? Lalu belum habis itu satu setan lagi datang. Kamu juga berdosa ini. Berikut lagi dosamu juga ini. Berikut lagi dosamu juga ini. Seluruh dosa Luther dihadirkan di dalam mimpi itu. Dan Luther kaget bangun. Tangannya menepis terkena tinta yang dia pakai tulis yang berwarna merah. Lalu dia bilang bahwa memang saya orang berdosa. Tapi darah Kristus semerah darah tinta ini telah membersihkan seluruhnya. Seorang berdosa berkata, kamu tidak tahu orang berdosa macam apakah aku ini. Tapi seorang penginjil berkata kepada dia, dan kamu tidak tahu juru selamat macam apakah dia itu. Dia menerima atau mengampuni dan tidak melupakan, tidak mengingat-ingat sama sekali. Sekali dia ampuni, selamanya dia ampuni. Keempat, Bapak itu menerima si bungsu itu sebagai anak. Dari mana kita tahu hal ini? Saudara, pada waktu anak itu masih di luar rumah, dia rencana pulang ke rumah. Dia bikin rancangan. Rencana pengakuan. Apa yang mau dia omong pada bapaknya, sudah dia rancang. Perhatikan ayat 18-19. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, kembali ke ayat 18 tadi. Saudara perhatikan apa yang dia rencanakan. Pertama, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kedua, aku tidak layak disebut anak Bapa. Ketiga, jadikanlah aku seorang upahan Bapa. Jadi si anak ini sudah rencana omong 3 hal. Coba saudara lihat, ini 3 rencananya. Ya, hafal baik-baik rencana ini. Pertama, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 2, aku tidak layak disebut anak Bapa. 3, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini rencana dia. Bagaimana realisasi? Waktu dia sampai di rumah, waktu dia omong dengan bapaknya, perhatikan ayat 21-22. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nomor 1. Nomor 2, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tapi ayah itu berkata kepada hambanya. Berarti dia rancang omong 3 kalimat. Tapi ternyata yang berhasil diomong cuma 2 kalimat. 2 kalimatnya adalah 1, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Next slide-nya. Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kedua, aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Cuma 2. Kalimat ketiga yang dia rancang tidak bisa keluar. Padahal kalimat ketiga, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tidak muncul. Rencana omong 3 hal. Realisasi hanya 2. Kenapa rencana 3 hanya 2 yang terucapkan? Karena sebelum dia omong kalimat ketiga, si Bapak sudah ngomong kepada hamba-hamba. Apa artinya ini? Apakah dia lupa? Tidak. Dia tidak lupa. Tapi rupanya, sebelum dia bilang, jadikanlah aku seorang upahan, bapaknya sudah memotong kalimatnya. Sehingga kalimat ketiga tidak jadi dia ucapkan. Perhatikan kata-kata Henry ini. Henry berkata, kita tidak mungkin menganggap bahwa dia sudah melupakan. Maksudnya lupa rencana omongnya itu. Apalagi sampai berubah pikiran. Bahwa sekarang dia sudah tidak begitu ingin lagi berada bersama keluarga. Atau tidak lagi bersedia dijadikan orang upahan. Seperti direncanakan sebelumnya. Yang terjadi, ayahnya menyela. Mencegahnya berkata demikian. Sudahlah anakku, jangan bicara lagi tentang ketidaklayakanmu. Engkau kusambut dengan senang hati. Dan meskipun engkau tidak layak disebut anak Bapa, engkau akan kuperlakukan sebagai anak kesayangan. Saudara, Bapa ini tidak mau mendengar kata-kata yang berhubungan dengan ketidaklayakan anak itu. Mengapa? Karena dia betul-betul sepenuh hati terima anaknya itu. Fakta lain yang menunjukkan bahwa dia betul-betul memperlihatkan kasihnya penerimaan pada si anak adalah dia memerintahkan si anak untuk diberi jubah, diberi cincin, dan juga diberi sepatu. Ayat 22. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu padanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bapa menyuruh pakai jubah, bukan koteka. Jubah adalah tanda kehormatan. Dia pulang dengan pakaian lusuh. Dia pulang dengan pakaian kotor, kumal, bau babi. Dia pulang dengan compang-camping. Tapi bapaknya memberikan jubah yang terbaik. Bapak itu menyuruh memberi cincin. Dan cincin adalah lambang otoritas. Dia merasa tidak layak sebagai anak. Dia merasa lebih layak sebagai hamba. Tapi Bapak itu memberikan cincin kepada dia. Menunjukkan bahwa dia anak dan bukan hamba. Bapak itu menyuruh memberikan sepatu kepadanya. Kenapa ini penting? Karena hamba tidak pakai. Di sini dibilang sepatu. Terjemahan sebenarnya bukan sepatu tapi sandal. Kenapa diberikan sandal? Karena budak hamba tidak pakai sandal. Semua hamba kaki telanjang. Tapi anak ini diberikan sandal, sepatu. Menunjukkan bahwa sekalipun kamu rasa aku tidak layak disebut anak Bapa. Sekalipun kamu merasa kamu lebih layak jadi budak, jadi hamba.
tapi aku memperlakukanmu sebagai anak. Saudara-saudara, setiap orang berdosa yang merasa tidak layak harus dengar baik-baik ini. Allah sangat menerima kita. Perhatikan, jubah, cincin, sandal ini bukan hanya ditawarkan. Karena kalau hanya ditawarkan, bisa jadi rasa tidak layak itu membuat si anak tidak akan pakai jubahnya, tidak pakai cincinnya, tidak pakai sepatu atau sandalnya. Tapi coba saudara lihat kembali Lukas 15 ayat yang ke-22. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Jadi itu diberikan. Mengapa harus dikenakan? Supaya membuang ketidaklayakan dari anak ini. Semua ini menunjukkan dengan jelas Bapa menerima anak terhilang sebagai anak, biarpun dia rasa tidak layak. Demikianlah setiap orang berdosa. Seringkali kita merasa tidak layak karena terlalu berdosa. Tapi ketika kita datang dan percaya kepada Kristus, kita diberikan hak menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita diberikan semua anugerah yang terkait di dalam status anak kita. Maka berbahagialah setiap orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara, bayangkan seandainya hari ini Presiden Jokowi datang dan bilang pada saudara, aku angkat engkau sebagai anak angkat. Betapa sukacitanya kita. Tapi kita diangkat sebagai anak. Bukan oleh seluruh pembesar dunia ini. Tapi pemilik surga sendiri mengangkat kita sebagai anak. Sebagai anak kita diberikan ada tanda otoritas. Dan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Saudara tahukah ketika doa Bapa kami Yesus ajarkan, doa itu bilang apa? Bapa kami yang di surga. Kenapa diajar Bapa? Hanya anak yang bisa berseru kepada Bapa. Tidak semua orang anak Allah. Yang percaya Yesus anak Allah. Yang tidak percaya Yesus anak setan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Maka saudara, jikalau saudara tidak percaya Yesus, biarpun saudara Kristen, saudara bukan anak Allah. Saudara anak setan. Ada majelis yang tidak sungguh-sungguh percaya, itu majelis anak setan. Kalau ada pendeta yang tidak percaya, itu pendeta anak setan. Hanya satu orang, hanya semua orang yang terima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau dia Bapa, kita anak, kita panggil Bapa yang di sorga, baru disahut. Tapi kalau kita bilang Bapa yang di sorga, lalu kita tak percaya Yesus, lalu Bapa di sorga, aku bukan Bapamu. Dua anak sedang main-main di pelabuhan. Mereka dua sementara main-main, tiba-tiba ada satu kapal lewat di situ. Kapal mewah. Lalu si anak ini ngomong ke satu, kamu percaya nggak kalau kita panggil itu kapal datang? Lalu yang satu bilang, memangnya nenek moyangmu punya kapal? Kamu percaya tidak? Saya panggil kapalnya datang. Kitanya tidak percaya. Kamu siapa sampai bisa panggil kapalnya? Lalu si anak bilang, tunggu ya. Dia naik di atas batu, dia buka bajunya, dia panggil kapalnya. Kapalnya berlabuh di pelabuhan. Begitu berlabuh, kapten kapal turun, lalu hormat si anak kecil. Lalu temannya bilang, kenapa kau bisa panggil itu kapal? Kau panggil kapal itu datang. Kok bisa? Lalu si anak kecil bilang, kamu tahu siapa kapten ini? Kapten kapal itu bapak saya. Karena kapten kapal itu bapak saya panggil dia datang. Tapi kalau kapten kapal tidak kenal, coba kau pergi ke pelabuhan, coba panggil. Sampai ketiak bengkak juga kapal tidak akan datang. Kita dianggap anak oleh Allah, maka kita menjadi ahli warisnya. Bersyukur orang berdosa, hamba dosa, kalau kembali kepada Allah, diangkat menjadi anak Allah. Luar biasa. Dan saudara-saudara, yang berikutnya adalah kelima. Bapak itu mengadakan pesta untuk anaknya. Terakhir kali, si bapak mengadakan pesta. Ayat 23. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, perhatikan baik-baik. Sebelum kembali ke rumah, bahkan ampas babi, makanan babi pun dia tidak dapat. Tapi di rumah Bapa
ia mendapatkan pesta lembu tambun. Sungguh berkat yang luar biasa. Pesta sebagai tanda sukacita. Sukacita karena anak yang hilang didapatkan kembali. Bahkan yang mati ternyata hidup kembali. Ayat 23, 24. Ya, dikatakan, marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, sukacita besar. Ini sama ketika domba hilang didapatkan ada sukacita. Dirham hilang didapatkan akan ada sukacita. Dalam Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita besar di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Semua ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berdosa yang bertobat, datang kembali pada Allah, Allah bersukacita karena itu. Seluruh sorga bersukacita. Kalau Allah saja sukacita, kalau malaikat-malaikat bersukacita, mengapa ada manusia yang tidak bersukacita dengan pertobatan orang berdosa? Mengapa ada orang-orang seperti Farisi, ahli Taurat, yang bersungut-sungut kalau ada orang berdosa bertobat, sedangkan Allah bersukacita, sedangkan malaikat bergegap gempita? Kenapa manusia justru bersungut-sungut? Maka setiap orang yang mengasihi Tuhan akan bersukacita kalau ada orang berdosa yang bertobat, kembali kepada Allah, dan bukannya punya pikiran seperti Farisi dan ahli Taurat. Matthew Henry berkata, pertobatan orang-orang berdosa sangat menyenangkan hati Allah di sorga. Dan semua yang termasuk dalam keluarganya, keluarga Allah, keluarga sorga, patut bersukacita bersamanya. Jika mereka yang ada di sorga bersukacita, maka mereka yang ada di bumi pun layak demikian. Amatilah ayahnya yang pertama kali bergembira dan membuat semua orang lain bersukacita bersamanya. Oleh karena itu, kita harus senang dengan pertobatan orang berdosa, karena demikian rencana Allah menjadi terlaksana. Terlepas daripada itu, saudara, si bungsu itu juga pasti bersukacita. Ada kebahagiaan besar di hatinya karena diterima, disambut oleh bapaknya. Demikianlah setiap orang berdosa hari ini harus kembali datang pada Tuhan. Saudara, di daerah ini mungkin mayoritas Kristen. Tapi seberapa banyak orang terhilang dari hadapan Tuhan karena dosa-dosa. Berapa banyak saudara hilang persekutuan dengan Tuhan karena dosa-dosa. Ada banyak orang Kristen tapi hidup di dalam dosa. Ada orang yang sudah Kristen tapi rajin main okultisme. Rajin pakai kuasa gelap, mengandalkan kuasa-kuasa gelap. Berapa banyak orang Kristen tapi hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Berapa banyak orang Kristen yang hidup di dalam dosa. Hari ini engkau dengar firman. Tuhan mau panggil. Tuhan tunggu setiap orang berdosa kembali datang pada Dia. Ketika kamu kembali, tidak peduli berapa banyak dosamu, berapa hebat, berapa berat dosamu, semuanya pasti diterima. Jangan merasa tidak layak, karena Dia memperlakukan kita sebagai anaknya. Semua dosa kita, Dia tidak mengingat-ingat lagi. Orang berdosa tidak pernah punya sukacita dalam hati. Tidak ada damai dalam hati orang fasik. Damai yang sejati hanya didapat kalau orang berdamai dengan Allah. Damai sejati tidak didapat dari uang. Damai sejahtera tidak didapat dari kekayaan. Damai sejahtera tidak didapat dari popularitas. Damai sejahtera tidak didapat dari status sosial. Damai itu hanya dapat kalau engkau datang dan bersekutu kembali. Pulang. Come home. Come home. Hai mari, datanglah. Malam ini, tidak peduli siapa saudara, tapi mungkinkah
engkau sudah jauh dari Tuhan? Dulu, sekian tahun yang lalu, engkau begitu karib dengan Tuhan. Tapi dosa telah memisahkan engkau dengan Tuhan. Dan hari ini engkau jauh dari Tuhan. Engkau merasa hambar dengan Tuhan. Tidak ada lagi damai dan sukacita di hati saudara karena dosa. Malam ini kembali pulang. Karena Bapa di sorga menunggu setiap orang berdosa kembali.